kita. Cuman yang baik, baik. Nah, terus ibu mau ngomong apa tadi? Baik. Oke, apa yang mau ibu omong? Apa yang mau ibu omong? Judul apa yang di VT Bapak yang kemarin itu? Ada oh iya, Allah tunjukkan gitu. Kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada. Oke, makanya aku bilang saya ceritakan sedikit ya. Apa tuh? Waktu saya mencuci kain, ya kan? Saya punya anak 3 nih. Anak saya paling gede kelas 3 SD. Ya kan? Kelas 3 atau kelas 4 itu. Dalam hati aku, saya mau lapar nih. Bang, tolong masak nasi bang, biar nyucinya saya, baru saya makan gitu. Karena entah baru berapa kali ku suruh anak saya masak, saya masih ragu kan. Betul enggak, takutnya kena strom gitu kan. Lalu saya tengok, rupanya perasaanku dia itu kena strom. Mungkin kena sedikit tangannya ke apa itu, ke lubang apa itu kan. Terus udah itu saya mau ngambil sapu, saya nggak kejauhan, takutnya kelamaan, takut aku keburu mati nanti anakku. Jadi aku sendiri yang mendorong anakku. Saya kirain anakku terlempar, tapi perasaanku kami 2 juga yang kena setrum gitu kan. Jadi saya sambil badan saya digerogoti listrik, sakit nih. Jadi saya berdoa, Tuhan, badanku ini sakit, tolong saya Tuhan, saya belum siap mati, kasihani anak saya, masih kecil-kecil anak saya masih butuh saya seorang ibunya, aku bilang. Tapi tiba-tiba datang, saya nggak tahu itu Roh Kudus atau Tuhan Yesus, yang jelas saya lihat seperti yang di TV itu, pakai jubah yang putih, tiba-tiba terang rumahku ini, terang kali kan. Yang ada badannya yang nampak, tapi kepalanya nggak nampak. Bohong. Saya ngapain aku bilang nampak kepalanya, kalau itu cuma saksi dusta kan? Saya bilang nggak, karena nggak nampak. Yang kulihat tangannya pas mau perasaan saya mau nolong saya gitu kan, mau gendong saya. Saya minta tolong diapain, ditolong saya, kenapa mau dipeluk gitu kan? Udah. Rupanya Ibu perhatikan dulu ini Bu ya. Tunggu. Perasaan tangannya ini mau dekat sama saya, tiba-tiba saya terlampar. Tiba-tiba aku nggak seterang yang tadi. Kutanya anak saya, Bang, ada yang nolong mama? Enggak. Ada bapak-bapak, mama nolong mama? Enggak. Siapa yang tadi yang nolong mama? Enggak ada. Kutanya dulu, Bapak, itu siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus. Baik. Bu, perhatikan ini ya. Ini di kitab Anda lagi ya. Siapa itu yang terang datang kepada ibu? Pak Regar, naikin lagi ibunya tadi. Naikin dulu. Saya nggak akan tunjukin dulu. Pak Regar jangan dikeluarin. Ibu silakan naik lagi. Kita belum selesai diskusi sama ibunya. Mana tadi ibu? Ayo Bu. Silakan naik lagi Bu. Saya kasih waktu sama ibu nih. Belum selesai sama ibunya tadi ya. Tunggu dulu Pak Regar. Sabar. Saya mau tunjukin sesuatu ke ibunya, ya. Mana Pak Regar? Naik lagi Bu. Naik lagi. Pak Regar langsung diturunin. Mana ibunya tadi? Saya nggak akan tunjukin kalau ibunya nggak naik. Siapa itu tadi? Ya, nah. Baik Bu, buka dulu kameranya Bu. Tunggu dulu, kutanya dulu, apanya maksud moderator langsung menjatuhkan itu? Iya, moderatornya itu salah pencet Bu. Iya, enggak usah urusin moderator, buka dulu kameranya Bu. Belum clear masalahnya diskusinya. Ayo Bu, buka dulu. Oke Bu. Bu, tadi ibu udah ngomong, perhatikan ini ya, Bu ya. Bu, perhatikan ini ya. Siapa yang datang terang kepada ibu? Nih. Ini kitab Anda ya. 2 Korintus 11:14.
Hal itu tidak usah mengherankan. Jangan heran Bu kalau ada yang terang datang ke tempat ibu. Sebab apa? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi yang datang kepada ibu menurut Paulus iblis itu, ya. Kalau menurut Yesus Tuhan itu kayak gimana? Nih kata Yesus ya, Tuhan itu ya Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kata Yesus Tuhan itu kagak pernah dilihat. Ya, nah menurut Paulus iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, ya Bu ya. Nah tuh, nah jadi menurut Paulus itu adalah iblis yang datang Bu, ya, bukan Roh Kudus. Mau macam mana macet ntar. Ketawa ibunya macet. Mana suaranya Bu? Kagak ada tuh, kagak ada suara ibu. Suaranya kagak ada Bu. Nggak ada suaranya. Ibu, suaranya Bu, suaranya Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya. Ya Ibu, ya yang perlu saya sampaikan ya, yang datang kepada Ibu terang seluruh ruangannya kayak gitu ya. Terus kepalanya kagak kelihatan kata Ibu. Nah, itu menurut Paulus iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena menurut Yesus Tuhan itu kagak dapat dilihat Bu, ya. Nah, kemana suaranya? Aduh. Bu, halo, Bu, jangan macet, Bu. Wah, Ibu macet dah, Ibu dah. Bu. Ibu. Wah. Ya, halo. Ya udahlah, Pak Regar. Macet suaranya, Bu, halo, macet, ada kedengaran suaraku. Sayang kali. Ada nih, baru ada nih, baru nongol suaranya. Kayak gimana? Kutanya wah dulu, ini Pak Regar ini lagi nyetrum ibunya ini ya. Pak Regar jangan disetrum lah. Hilang-hilang Bu suaranya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tanyalah HP ibu tanya itu. Nggak pernah seperti ini. Nah, kenapa nggak pernah seperti itu? Coba tanya dulu HP-nya. Macam mana lah ibu? Mana saya tahu lah Bu. Ini. Macam mana lah pula ibu ini? Mungkin HP ibu sedang kesetrum itu Bu. Manalah aku tahu. Kagak hilang dah. Oke, kita ganti ya. Waduh. Pak Regar. Aduh, naikin lagi Pak Regar. Panas ini. Ntar ya agak noise sedikit ya teman-teman. Saya dinginkan ruangan. Mungkin agak noise sedikit. Pak Regar, naikin lagi Pak Regar. Ya. Yang lain. Syukran, jazakumullah yang kasih gift ya. Nah, hilang. Ganti yang lain. Kalau hilang, ya. Santai Pak Regar, santai. Santai Pak Regar. Kok saya tat? Bang Baron, Islam Kristen Bang? Islam tat. Oh Islam, wah baik. Islam.
Makanya tadi jangan minta naik, simak aja, dengerin pakai handset gitu ya. Yang Islam simak dengerin pakai handset ya. Kita utamakan yang Kristen dulu, oke? Naikin lagi yang lain, Pak Rega. Penasaran sama Pak Regar? Iya, sepil muka Pak Regar ya. Penasaran sama Pak Regar, sepil muka Pak Regar, ntar letakin di keranjang kuning ntar. Halo Bapak, selamat malam. Kenapa di tempat gelap Pak? Tempat gelap itu banyak roh jahat loh Pak. Cari tempat terang dulu Pak. Ngomong sama siapa saya ini? Iya, cari yang terang lah, jangan yang gelap-gelapan lah, ya. Ayo, lagi, ayo, silakan. Iya, lama-lama saya debat juga Pak Regarnya. Ini ya, Pak Regarnya yang debat sama saya. Aduh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nanya Pak Ustaz. Hah? Boleh? Mau nanya boleh? Oh, mau nanya DM, ntar dikasih WA ya. Nanti saya balas pakai VN gitu. Yang belum kebalas saya mohon maaf gitu ya, karena kemarin sakit dan saya jarang juga sih lihat WA itu ya. Ada waktunya saya lihat WA. Masalahnya kita pun ada kegiatan offline, jadi nanti saya cek satu-satu gitu ya, tentang masalah pertanyaan bagi muslim. Nanti di terakhir live saya berikan nomor ini ya, nomor WhatsApp ya. Halo Raja Rimba. Wah, ini kayaknya opung kah atau bukan kah? Oh, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Ustaz. Nah, ahlan bika. Ayo, mana Saifuddin Ibrahim mana? Tadi saya lihat. Mana ada nggak? Adakah Saifuddin Ibrahim? Kagak ada teman-teman. Saifuddin Ibrahim kagak ada minta naik. Mana lah aku tahu. Iya. Pak Regar tuh orang Batak tuh, Pak Regar itu. Ya, sama tuh orang Batak tuh, Pak Regar. Seharusnya ibu tadi lawan Pak Regar itu, bukan lawan saya. Ya. Nah, mana lagi nih? Ayo, susah kali nyari yang Kristen. Gimana syarat naik? Ya minta aja, tunggu gilirannya. Yang penting Anda Kristen, open camp gitu. Halo, selamat malam Bang. Ya, malam Pak Ustadz. Mau nanya Abang Pak Kristen, Islam? Kristen. Baik, silakan open camp-nya dulu Bang. Oh, anak pedesaan. Habis ini ya. Anak pedesaan. Habis ini. Habis Abang Weleng ini. Halo, Bang Weleng, silakan open cam-nya. Oke, thank you Bang. Mungkin Abang mau bertanya atau mau ditanya atau bahas suatu hal nih. Silakan. Mau nanya Pak Ustadz. Apa itu? Silakan. Coba buka di Kolose 4 ayat 11 Pak Ustadz. Oh, Kolose 4. Kolose ya. Ada apa? Silakan. Ya, Kolose Anda 4 ayat narasiin. 11. Itu maksud dari ayat itu apa ya Pak Ustadz? Wah,
Kalaunya untuk masalah Yustus, entah itu anak Yesus, ya saya kurang tahu gitu. Ya, itu maksud saya. Itu silakan Itu tanya pertanyaannya dengan itu ya, Kristen Pak aja, apakah Ustaz. Yustus itu anaknya Yesus? Saya kurang Ya. tahu tuh. Apakah itu anak Yesus? Iya, saya kurang tahu sih. Gini bang, saya rekomendasi ya, saya rekomendasi sama abang. Coba abang ke tempatnya Bang Nandar ya, Yonatan Nandar. Di situ biar dicek dengan bahasa teks aslinya, gitu ya. Atau silakan tanya pendeta yang jujur ya. Siapa itu Yustus? Setahu saya Yustus itu anaknya Yesus gitu. Ya, itu maksud saya Pak Ustadz. Banyak yang klaim dan ada juga kesaksian yang menyatakan bahwa itu Kolose 4 ayat 11 itu menyatakan bahwa itu adalah salah satu anak dari Yesus. Iya betul. Setahu saya Yustus itu anaknya Yesus gitu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu pernah menikah dan mempunyai anak. Iya, cuma kan kekristenan dia tidak mengakui bahwa Yesus itu Iya. menikah, kan kayak gitu, Nah, Bang. itu masalahnya di situ Pak Ustadz. Cuma itu aja. Nah, abang saya mau tanya, Anda Kristen kan? Ya, Kristen Pak Ustadz. Anda meyakini Yesus itu menikah? Ya, meyakini Pak Ustadz. Oh, abang meyakini Yesus itu menikah. Terus Anda meyakini Yesus itu Tuhan? Kalau sudah menikah berarti bukan Tuhan Pak Ustadz ya? Oh, bukan Tuhan. Waduh, iya. Oh, jujur ya abangnya. Bang, abang Kristen, saksi Yehova, Tritunggal, Unitarian atau gimana, Bang? Pak Ustadz. Hah? Karena kalau Tuhan tidak mungkin menikah. Oh, tuh mantap Bang. Ya, kalau Tuhan gak mungkin menikah. Menikah, ya. Iya, pakai otak gitu ya, pakai akal logika. Nggak mungkin Tuhan itu kawin, kan kayak gitu Bang ya? Terima kasih, selamat malam. Malam Bang. Hanya itu yang ditekankan abangnya ya. Baik Bang. Thank you Bang Weleng. Saya add dulu sama abangnya. Oh, tumben ada Kristen jujur gitu ya. Oke. Tuh ya, mau mikir tuh meskipun Kristen Yesus itu bukan Tuhan karena dia menikah, punya anak namanya Yustus. Oh, mantap Bang ya. Oh, mantap jujur tuh abangnya tuh ya. Aduh, tumben pintar gitu. Padahal saya mau tanya alirannya apa gitu tadi ya. Anak pedesaan itu naik Pak Regar ya. Anak pedesaan dari mana tadi anak pedesaan nih? Bentar, anak pedesaan ini request dari tadi. Saya turunin yang lain dulu ya. Halo, selamat malam Bang. Abang suaranya nggak ada? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Halo Bang, suaranya nggak ada Bang, nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Iya, Tamar Yustus Josephus itu anak Yesus 3. Suaranya Bang, suaranya. Mungkin Abang turun dulu, minta lagi naik, saya naikin langsung. Ya. Suaranya nggak ada masalahnya. Coba turun dulu, nanti naik lagi, habis itu naik lagi, saya langsung naikin Abang ya. Baik, saya putuskan dulu ya. Baik. Oke, kita tunggu ya Abang tadi ya, karena nggak ada suaranya. Iya, ini dari 1000 orang Kristen yang jujur cuma 1 yang jujur, kayak gimana? Aduh, dari 1000 Kristen cuma 1 yang jujur, Abang tadi ya. Mana tadi Abang anak pedesaan, coba. Halo, selamat malam Pak. Udah ada? Baru ada suaranya Bang. Selamat malam. Selamat malam. Ini mau pengen tanya saja Pak. Mau apa Bang? Mau pengen tanya karena kita di NTT ini toleransinya itu paling besar loh. Ya, sering saya- bukan cuma di NTT Bang. Abang mungkin kagak pernah keluar NTT aja kali. Ya, Di Palangkaraya tuh Bang ya, di Kalimantan Tengah, gereja dengan masjid itu satu gerbang. ya sama juga di NTT pun sama. Nah, makanya bukan cuma di NTT Bang.
Nah, cuma tanyanya begini, kenapa sering-sering sekali ada ibadah dibubarin? Ah, gitu loh. Mhm. Makanya itu alasannya apa gitu? Bisa di Baik, Bang. Seperti yang kita lihat, Bang, ya, kejadian di Gresik ya, terus kejadian di beberapa daerah yang pernah saya lihat tuh ya, kenapa dibubarkan? Ah, contoh di Gresik itu tidak ada izin operasional dari Kristen, tidak ada izin mendirikan bangunan dari pihak Kristen. Makanya dibubarkan orang dan dicegah orang untuk dibangun gerejanya karena izinnya belum lengkap. Nah, terus ada juga tuh ya, kemarin itu saya lihat di sebuah daerah kejadian gitu ya, dia undang orang Kristen dari luar daerah dia ya, dari luar kelurahan, entah dari luar kota atau dari luar kelurahan ya, dia undang ke rumah dia untuk ibadah. Lalu warga setempat itu tidak setuju karena apa? Karena rumahnya itu bukan tempat ibadah gitu. Tidak ada izin kepada RT, tidak ada izin kepada lurah, tiba-tiba mendatangkan orang di luar daerahnya untuk ibadah ke tempat dia. Nah, ini masalahnya lagi-lagi dari orang Kristen pemilik rumah. Tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan, Bang, ya, ada oknum-oknumnya, oknum-oknum yang membubarkan dan mengganggu ibadah orang lain gitu. Ada yang sudah lengkap tapi masih saja diganggu, maka saya katakan kepada Abang, itu bukan ajaran Islam. Karena Nabi kami saja, ya Bang ya, Nabi kami fa'aufa binadzarika, biarkan mereka ibadah, biarkan mereka menunaikan hajat mereka gitu. Itu ajaran dari Nabi kami. Lalu tiba-tiba ada orang ya khususnya Islam ya, khususnya Islam membubarkan ibadah orang lain, itu malah saya balik bertanya, mana dalilnya dan ajaran siapa yang kayak gitu. Nah, lain halnya izinnya tidak lengkap, kan itu berkaitan dengan prosedur negara, kan kayak gitu Bang. Nah, kalaupun prosedur negaranya lengkap lalu masih dibubarkan, itu oknum, bukan ajaran dari Islam. Mana dalilnya yang kayak gitu? Terus siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah, gitu Bang. ya, makanya saya sering sempat bertanya kok apa dalam Injilnya dari kok apa yang kok sering-seringnya dibubarin, ibadahnya semakin ada sering-sering begitulah. Makanya saya Oh, kalau saya tidak sepakat kayak gitu Bang. Kalau izinnya lengkap, udah prosedurnya lengkap di bagian negara, lalu dibubarkan, saya nggak setuju dengan orang tersebut gitu. Jujur aja, mau apapun agamanya, saya nggak setuju. Jujur aja. Saya meskipun berdiskusi kayak gini, Bang, tahu aturan gitu. Ya, gimana? Pengen tanya. Karena kita di NTT ini toleransi paling besar itu diutamakan di sana. Iya Bang, kalaunya ada ya oknum yang membubarkan ibadah atau mencegah pembangunan gereja di tempat Abang, padahal di tempat Abang itu izin membangunnya ada, izin operasionalnya ada, ya, maka orang tersebut balikin, laporkan ke polisi. Ya, tampilkan aja bukti-bukti izin operasionalnya, izin mendirikan bangunannya, masih dicegah untuk membangun, laporkan ke polisi, kena dia kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu yang pengen tanya, Pak. Pengen tahu begitu. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kayak gitu oknum Bang, jangan dipukul rata semuanya. Sama saya seperti buka live streaming kayak gini, ya karena apa? Karena ada oknum dari Kristen yang menghujat Islam dan membicarakan Al-Quran saya. Maka dari itu syubhat itulah yang perlu saya luruskan. Jadi seperti itu Bang. Oke, terima kasih. Itu Baik, terima kasih Abang ya. Baik. Salam toleransi Abang, sehat selalu. Sama-sama. Oke teman-teman, ini ada kesaksian Kristen yang sesuai janji tadi ya. Dia mau diskusi dengan saya. Saya masih ada waktu nih Bang. Masih ada waktu 1,5 jam nih. Ketawa. Ayo. Maghrib saya nggak bisa Bang. Tadi kalau itu ada hal yang harus saya selesaikan dulu. Kalau bisa saya akan bisa. Gitu.
Gitu. Oke, nggak apa-apa, kita maklum. Makanya saya nunggu abang nih setia menunggu gitu ya, sampai jam setengah 10 malam di tempat kita dah. Memang jamnya live aja, bukan menunggu. Kalau bukan jamnya live udah turunnya. Oh gitu. Ya sebentar ya bang, sebentar aku baru banget live. Bentar ya. Oke. Ya teman-teman, sebenarnya kita ada janji dengan abang ini ya. Kita ada janji dengan beliau. Beliau mau bahas tentang masalah, ya entar masalah apa gitu. Saya kurang tahu juga. Iya. Mau bahas masalah apa ini? Oh, boleh bang, random atau tentang masalah sudah yang kita wacanakan gitu, tentang masalah konsep ketuhanan dan selebar-lebarnya boleh. Ya. Lebar-lebarnya? Iya. Ya, atau mau bahas martabak keju juga bisa gitu. Hai, martabak keju saya jadi tertarik membahas martabak keju itu bang. Nanti abang minta kirimin keju pula kan? Oke. Aku maksudnya gini, sekali-sekali ya, aku sering sama mualaf itu membahas yang lebih ke dalam segi yang benar-benar agama itu bisa kita rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita. Oh, boleh. Ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Gimana? Boleh. Yang benar-benar bisa Iya. kita rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita. Kan Bang Yusuf ini kan banyak nih teman-teman muslim nih. Salah satu apologet sekarang yang roomnya benar-benar naik daun ya kan? Hah? Gitu. Kalau saya naikin daun jatuh saya bang. Mau kayak mana? Kita coba bahas sama Bang Yusuf ini benar-benar masalah dampak agama itu tuh di dalam kehidupan kita. Dampak agama dalam kehidupan. Baik. Gimana? Kalau abang tidak Boleh. Besok juga Saya rasa gini bang, kalau saya rasa pembahasan tentang hal itu sempit gitu. Menurut saya ya, menurut saya. lebar, Bang. Malah itu kalau menurut saya malah lebar loh, banyak dalil yang kita bawakan. Malah lebar menurut Anda. Baik kalau gitu, gak apa-apa kita bahas itu. Cuma saya ingin tahu dulu narasi dari Anda. Mungkin openingnya Anda duluan gitu ya, dengan narasi yang kedua gitu. Boleh? Begitu. Baik. Oke. Jadi sekali-sekali itu maksudnya gini bang, kalau bahas masalah konsep ketuhanan sebenarnya bebas. Kalau abang lebih mau bahas konsep ketuhanan silakan. Cuman kalau aku tuh pengennya sekali-sekali itu gini, kita bicara benar-benar dampak agama ini membawa hal-hal positif di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal agama ini. Itu. Boleh. Benar-benar Boleh. bisa kita rasakan dampak itu. Ya, gimana? Deal? Boleh. Sampai jam berapa? Silakan. Sampai jam berapa biar abang nggak terlalu capek juga? 1,5 jam bisa bang. Saya sampai jam 11 gitu. Karena kan saya belum sholat isya misalnya. Sampai jam 11 abang berarti jam 10 saya ya? 10 ente Palangkaraya kan itu. Oke, siap. Bang, aku bulan depan itu sebenarnya ada rencana mau ke Banjarmasin. Gitu. Nanti kalau mau kemana Banjar? Ke Duta Mall. ke Duta Mall ya. Mau ke dekat bandaranya itu bang, kebetulan kan ada kuburan di situ kan, ada kuburan kakek. Gitu. Sana, gitu. Oke. Sebentar ya bang, 5 menit dulu ya. Silakan abang ngomong dulu sama teman-teman abang di bawah. Silakan. Oke, 5 menit dulu ya teman-teman. Baik, beliau ya malam ini sebenarnya memang ada janji diskusi dengan saya sudah semenjak kemarin-kemarin gitu ya teman-teman. Kemarin itu diwacanakan tentang masalah konsep ketuhanan yang mau dibahas gitu ya. Tetapi malam ini kemungkinan kita mau bahas tentang masalah dampak agama dalam kehidupan dulu ya. Dampak agama dalam kehidupan. Jadi kita akan bawakan dalil-dalil dalam agama Islamnya. Mungkin juga kita bahas kepribadian dari penganutnya, kan kayak gitu. Apaan sih Justus? Justus Josephus ya. Itu tanya abangnya tuh nanti ya, Justus siapa itu ya. Itu framingan Anda itu kan, orang nggak boleh kepleset baca ya kan. Bisa aja. Bang, tahu Justus nggak bang? Justus. Nggak tahu sih Justus bang. Abang kagak selesai baca Bible-nya rupanya. Kenapa Justus bang? Makanya. Kenapa bang? Bang, mungkin abang saya kasih tahu ya. Justus itu
anaknya Yesus. Oh, yang di Kolose. Iya. Tadi ada calon istri saya bilangan, itu loh ada oten naik katanya Tuhan Yesus kawin katanya. Boleh itu nanti kita bahas itu. Masalah Iya. itu. Ya kan? Ada. Saya enggak live itu bang, saya walaupun enggak live kan ada laporan masuk ya kan. Ada oten katanya naik di roomnya Bang Yusuf PI katanya kan. Bahas masalah Tuhan Yesus katanya menikah gitu. Iya. Berarti pintar juga lah, bini abang lah. Nah, lancak juga melihat lab ulun rupanya. Oh iya. Inya itu salah satu penggemar Pian Bang Ai. Tambah lagi jarak. Tambah lagi ya kan. Sebentar ya teman-teman biar 10k dulu ya. Ayo teman-teman 368 silahkan di tap dulu biar 10k dulu. Sebentar ya Bang ya. Mohon maaf ya sebentar. Ya, kita tunggu, nggak apa-apa ya teman-teman. Silakan Abang bernarasi dulu aja sama teman-teman Abang silakan. Saya rasa saya udah ini bang, sudah kasih tahu sama teman-teman yang di live streaming ya. Paling saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe channel YouTube saya ya. Oke, mohon bantuan untuk subscribe channel YouTube saya ya, Yusuf PI Reaction tadi. Habis ke YouTube tonton videonya ya, nanti ya balik lagi ke TikTok gitu. Atau nanti setelah berhenti live streamingnya ya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku bisa kunjungi channel Yusuf PI Reaction ya. Bukan channel Justus Reaction, bukan nggak ada channel Justus Reaction, aneh-aneh maksudnya Yusuf ya, Yusuf PI Reaction, bukan Justus PI, bukan ya. Macam mana pula Justus PI. Ngaco aja teman-teman di bawah ini Oke teman-teman ya. Oke, kita akan bawakan tema malamnya sama Bang Yusuf PI. Syukron Pak Pendi. Ya. Boleh kali Bang dimulai Bang. Oke, Abang narasi duluan. Gini, opening tidak nyebrang dan saya opening pun juga tidak nyebrang. Nah, ya silakan Abang duluan. Oke, Bang Yusuf PI, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih. Ya sebenarnya kita udah janji beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya untuk berdiskusi, tapi saya mau bawakan tema ini malam ini karena beberapa kali kan saya sudah mengikuti tema dari Pak Ustadz, jadi saya mau bawa tema ini supaya apa? Kita benar-benar bisa merasakan dampak positif agama itu di dalam kehidupan kita. Karena selama ini kita cuma bicara masalah kontekstual, kita cuma bicara masalah kitab suci. Tapi yang ingin saya diskusikan sekarang, seperti apa dampak positif dampak positif agama itu di dalam kehidupan kita yang benar-benar nyata bisa kita rasakan. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Gitu. Karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya bawakan untuk tema malam ini di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Kenapa orang Kristen itu selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Kenapa orang Kristen itu selalu bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya? Dan itu sama persis ketika perempuan Samaria bertemu Tuhan Yesus. Itu kesaksian perempuan Samaria ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perubahan hidup ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dan itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Itu. Jadi dampak positif agama itu di dalam kehidupan saya, ketika saya mengenal Tuhan yang benar, ketika saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus yang mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Itu, dan itu kesaksian hidup dari saya. Makanya saya percaya apa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu, dan itu benar-benar bisa saya rasakan di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengenal pribadi Yesus, ketika saya mengenal Tuhan yang benar, Tuhan Yesus merubah saya. Dari dulu yang saya mantan pecandu narkoba, sekarang Tuhan Yesus merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan.
Dulu saya pernah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya di dalam kehidupan saya. Maka itu yang ingin saya diskusikan malam ini. Seperti apa sih dampak positif agama itu yang benar-benar bisa kita rasakan dan nyata di dalam kehidupan kita? Karena apa? Di dalam kekristenan itu pohon yang baik itu akan dilihat dari buah-buahnya. Sama seperti agama yang baik akan dilihat seperti penganutnya. Untuk anak-anak Tuhan, itu yang saya mau diskusikan. Selama ini kita selalu berdiskusi masalah kitab suci Al-Quran atau masalah Alkitab. Tapi saya ingin berdiskusi malam ini benar-benar dampak positif agama itu yang nyata bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan kita akan perbandingkan itu seperti apa dampak positif itu yang benar-benar nyata. Bukan cuman misalnya gini ya teman-teman ya, kenapa saya membawa tema ini? Kan saya bilang, kalau kita cuman bahas Alkitab, kita hafal tentang Alkitab, kita hafal menjelaskan sejarah tentang Alkitab, kita hafal sejarah tentang Tuhan Yesus, tapi kita tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, buat apa? Ya buat apa? Yang terpenting itu kan gimana firman Tuhan ini hidup di dalam diri kita, dan kita menjadi garam dan terang dunia. Kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Ini loh anak Tuhan ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Saya yang dulunya di tahun 2020 adalah seorang penipu, diposting di Facebook di mana-mana, tapi Tuhan Yesus sekarang merubahkan saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga saya dapat bersaksi di depan teman-teman semua tentang benar-benar mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Itu benar-benar kebaikan Tuhan itu yang benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Jadi itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ustadz Yusuf PI, tentang dampak positif agama itu yang benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Percuma kita memahami Alkitab, percuma kita mempelajari tentang Tuhan Yesus, tapi ketika hidup kita tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, semua nol besar. Gitu. Ketika kita tidak hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, ketika kita tidak menjadi garam dan terang dunia, untuk apa? Itu. Jadi ini tema yang benar-benar saya berharap ini tema akan menjadi dampak positif bagi teman-teman Muslim juga, bagi teman-teman Kristen juga. Benar-benar apa sih dampak positif agama di dalam kehidupan kita? Itu. Terima kasih Pak Yusuf PI. Silakan Pak Ustaz. Baik. Bentar ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sesi pertama ini kita opening dulu ya, karena yang bawa tema ini adalah abangnya, maka dari itu saya pengen dengar narasi abangnya setelah ini ya. Tapi kita di dalam opening ini kita perlu juga menjabarkan apa dampak positif masalah agama ini gitu ya. Kalau kita lihat kosakata agama, itu kan dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak, gama artinya kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Agama secara definisi mengatur aspek kehidupan manusia. Nah, terlebih bagi penganutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin ya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Apa yang ditekankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak manusia ya, yang dulunya jahiliyah, menyembah berhala, dari kegelapan diutusnya Nabi ditujukan ke tempat jalan yang terang. Itu satu. Terus yang kedua ya, jahiliyah dulu mereka sering mengundi nasib dengan anak panah, maka diutus Nabi, ada larangan dan aturannya dalam agama Islam ya. Terus dulu bangsa Arab ya sering minum khamar, maka diatur pula di dalam agama Islam, dan aturan tersebut sampai kepada kita ya. Memang secara bertahap tentang masalah khamar, contohnya
Khamar itu tidak langsung dilarang sehingga Islam itu tidak bisa diterima oleh bangsa Arab. Tidak. Sebenarnya khamar itu dulunya disebut rezeki yang baik. Quran surah An-Nahl. Lalu sedikit demi sedikit khamar dibatasi. Ya, dibatasi. Tidak boleh lagi meminum khamar ketika datang waktu sholat. Sampai khamar tersebut mutlak secara haram, ya, mutlak secara dalil diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Contohnya ya. Di situ ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ dikatakan Allah, hai orang-orang beriman, sesungguhnya judi dan khamar, mengundi nasib dengan anak panah dan melakukan penyembahan terhadap berhala min amali syaiton, itu adalah kelakuan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah hal tersebut ya agar kamu beruntung. Jadi kalau kita lihat dampak dari agama ini adalah memberikan aturan-aturan agar manusia tersebut ke jalan yang terang dan menuju penghidupan yang lebih baik. Itu dampak agama di dalam kehidupan. Contoh di dalam agama Islam mengajarkan seluruh aspek. Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala hal, segala hukum diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam agama Islam. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menstempel agama Islam di dalam Quran surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi menurut saya agama itu cuma satu. Tidak ada agama selain agama Islam. Ya, itu menurut saya sesuai dengan dalil yang saya punya, kan kayak gitu. Kenapa Allah bilang telah disempurnakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala hal, dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, semuanya ada aturan. Tindak tanduk yang ada di dalam kehidupan kita itu diatur di dalam agama Islam. Bahkan kita berdiskusi sekarang pun juga ada diatur di dalam agama Islam. Maka dari itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan diskusi yang baik. Jadi seperti itu. Mungkin narasi dari abang kita dengarkan dulu ya teman-teman. Ya, sekarang giliran beliau. Silakan. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih untuk narasinya. Ya, saya mungkin menanggapi belakangan ya teman-temannya, karena saya belum masuk ke dalam poin pertanyaan. Saya mungkin nanti terakhir saya cuma meminta satu pertanyaan. Ya, kalau kita bicara ajaran yang benar, agama yang benar, pohon yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau agama lain mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, itu udah biasa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka yang menganiaya kamu, di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Nah, jadi yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz Yusuf PI, karena ketika beragama Islam, teman-teman muslim itu kan pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya mulai dari sini aja. Saya ingin bertanya, tunjukkan satu perbuatan baik di dalam Al-Quran yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dan bisa dicontoh oleh teman-teman muslim. Karena apa? Di dalam agama Islam pasti kan akan mengikuti apa yang diajarkan dan diperintah oleh Nabi Muhammad. Saya cuma minta sama Pak Ustadz Yusuf PI,
tolong tunjukkan saya satu data di mana perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad yang bisa dicontoh oleh umat muslim. Itu. Silakan. Masih ada waktu 3 menit saya. Silakan kalau mau dipakai waktunya. Habiskan aja Bang, Oh, nggak apa-apa. habiskan Anda aja. narasikan aja tentang Oke, keagamaan. katanya dinarasikan. Oke, saya akan narasikannya. Kenapa saya bertanya hal itu kepada Pak Ustadz Yusuf PI? Karena gini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal kan, ajaran yang benar akan menghasilkan orang-orang yang benar. Itu. Ketika kita memilih Tuhan yang benar, ajarannya akan benar. Itu. Nah, kenapa saya bertanya hal ini tadi kepada Pak Ustadz Yusuf, saya cuma minta satu dalil dan data, Pak ya. Saya minta data dan dalil, gitu ya. Bukan asumsi, tapi data dan dalil. Satu perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Itu saja. Itu karena saya sebenarnya ingin bernarasi banyak. Setelah ini saya cuma ingin menyampaikan satu pertanyaan ini aja sebenarnya sama Pak Ustadz Yusuf PI, dan saya rasa saya tidak untuk bernarasi lagi karena Pak Ustadz Yusuf PI juga belum ada pertanyaan sama saya. Jadi saya juga bingung mau bernarasi apa ya teman-teman ya. Silahkan digunakan aja untuk Pak Ustadz Yusuf PI menjawab pertanyaan saya, tidak masalah Pak. Itu 1 menit 50 gitu. Baik, sebelum saya menjabarkan segala sesuatunya, saya mau tanya dulu, apakah Anda mengira bahwa Al-Quran itu hanya untuk Nabi? Ya Pak? Apakah Anda merasa bahwa Al-Quran itu hanya untuk Nabi? Enggak, jadi yang saya tanyakan gini Pak ya. Nah mungkin ada 1 menit 26 ini saya jelaskan dulu pertanyaan saya. Orang yang beragama Islam, umat-umat muslim akan melakukan perintah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Itu. Nah saya cuma minta Pak, saya cuma minta satu contoh saja perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat menjadi contoh bagi orang muslim. Itu. Saya minta datanya melalui Al-Quran. Silakan, karena itu kitab suci Bapak. Saya tidak memframing apa, karena kita berbicara apa? Dampak positif agama di dalam kehidupan kita. Itu. Baik, jadi, saya jawab sedikit ya. Ya, ini akan ada korelasinya Pak. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya begini ya teman-teman. Kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, pasti itu kita merujuknya ke hadis gitu. Ya, pertanyaan yang salah ketika menanyakan Nabi Muhammad di Al-Quran. Al-Quran itu kitab hukum gitu, bukan kelakuan, perkataan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad, bukan. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, saya mungkin 1 hari itu nggak selesai menceritakan tentang Nabi Muhammad apa saja perintahnya gitu ya, yang dia laksanakan, yang telah diperintahkan oleh Allah di Al-Quran. 1 hari saya nggak cukup waktunya gitu, karena saking banyaknya gitu ya teman-teman. Oke, sebentar saya pencet dulu waktunya ya. Bentar. Nah, jadi kalau saya menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dari perintah Allah ya di dalam Al-Quran, itu sangat terlalu banyak. Mungkin 1 hari saya minta waktu menceritakan hal itu nggak cukup waktunya gitu, karena terlalu banyak gitu. Kalau kita lihat di dalam hadis dan di dalam sirah nabawiyah gitu ya. Contoh ketika Allah mengatakan berinfak, contohnya tuh ya, alladzina yunfiquna fis sarra iwad darra iwal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apakah Nabi Muhammad pernah berinfak? Pernah Nabi Muhammad ya berinfak kepada keluarga Ja'far gitu ya. Ketika keluarga Ja'far sedang dirundung kesedihan, beliau memerintahkan untuk membuatkan makanan agar keluarga Ja'far kesedihannya itu hilang. Terus ketika kita baca di sirah nabawiyah ya, Nabi Muhammad SAW membebaskan ya sebuah pohon ya bersama Abu Bakar As-Siddiq karena tetangganya menye-menye, buahnya itu jatuh ke halaman dia ya. Karena tetangga tersebut ya selalu ya, kalau kita bisa bilang di zaman sekarang itu
terlalu mencibir gitu ya, karena pohon yang satu dengan dengan halaman tetangga ini, pohonnya itu masuk ke halamannya gitu, lalu buahnya jatuh ke bawah gitu ya, sehingga ya terlalu mencibir ya tetangganya tersebut, sehingga ya buah yang jatuh tadi diambil oleh tetangganya. Nah, tetangga yang punya pohon ini marah-marah ya, karena buahnya yang jatuh ke halamannya itu diambil, sehingga pohon tersebut dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Tuh ya, banyak gitu, terlalu banyak masalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 lah, ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik atau berbuat adil kepada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama kamu. Ketika Rasulullah memimpin Bani Najran dengan Yahudi di Madinah, aman ya, aman gitu. Nah, tuh salah satu juga. Makanya kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Ingat, Anda perlu tahu, Al-Quran itu bukan cuma untuk Nabi ya, tetapi untuk seluruh manusia. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi bukan petunjuk untuk Nabi Muhammad, bukan cuma perintah untuk Nabi Muhammad, tapi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan pertanyaan Anda salah kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad di Al-Quran. Kalau Anda mau menanyakan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad, maka saya akan tunjukkan hadisnya yang berkaitan dengan perintah Allah di dalam Quran. Kayak gitu pertanyaan yang betul. Maka dari itu Allah yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada dalam diri Rasul itu adalah ada uswatun hasanah yang perlu kita tiru gitu sebagai umatnya. Makanya segala perintah Allah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad keseluruhan, apa yang pernah diperintahkan Allah. Makanya saya bilang terlalu banyak. Kalau saya ceritakan satu hari saya minta waktunya, itu kagak bakalan cukup menceritakan perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi seperti itu. Nah, saya hanya mau tanya satu hal kepada Anda. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini ya, di dalam kekristenan kita mengenal Yesus itu dia mengajarkan segala hal, kan kayak gitu ya, mengajarkan segala hal. Jadi pertanyaan saya yang belum terjawab sampai sekarang akan saya tanyakan kembali kepada Anda. Ketika Yesus datang ke muka bumi mengajarkan segala hal, saya mau tanya satu hal ya kepada pihak Kristen. Di mana Yesus mengajarkan aturan nikah untuk kekristenan? Silahkan Anda jawab. Apalagi abangnya habis nikah tuh ya. Oke, silakan. Oke. Silakan, Bang Yusuf PI. Ya, Bang Yusuf PI, sebenarnya kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kenapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena saya menanggapi apa yang menjadi narasi Bang Yusuf PI di awal. Gitu. Bang Yusuf PI bernarasi dan saya catat narasinya. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Bang Yusuf PI berbicara segala sesuatu itu banyak loh Bang. Hal-hal baik berarti kan? Hal-hal baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Nah maka dari itu saya bertanya sama Bang Yusuf PI. Saya nggak mau Pak, Bang, dengar kata misalnya ya banyak. Itu. Satu hari nggak selesai. Banyak, enggak. Saya nggak butuh banyak ya Pak. Yang saya butuh satu. Perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran
tunjukkan sama saya. Saya tidak minta banyak, saya tidak minta 5, 6, 7, 8, enggak. Yang saya minta satu saja perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Itu saja. Tolong Bapak pertanggungjawabkan itu setelah ini, karena saya bisa bertanya seperti ini. Harusnya Bang Yusuf PI mengingat narasi Bang Yusuf. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Itu. Saya tidak akan lari ke pertanyaan lain. Saya cuma minta Bapak menjawab itu aja. Satu saja tolong Bapak jawab. Oke, terkait dengan pertanyaan Bapak. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Saya teringat di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami untuk berpoligami, nikah lebih dari satu. Tidak pernah. Itu Tuhan Yesus mengajarkan kami apa? Apa yang dipersatukan Allah melalui pemberkatan nikah itu tidak boleh diceraikan manusia. Itu simpel sekali Pak jawabannya itu. Kalau Bapak bertanya, saya jawab itu simpel. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas sekali. Itu jawabannya untuk pertanyaan Bapak. Dan saya minta setelah ini Bapak tunjukkan sama saya. Saya tidak minta 5, 6, 7, 8. Yang saya mintakan saya fokus di satu pertanyaan saya dulu sebelum saya lari ke pertanyaan yang lain. Saya minta satu pertanyaan saya ini dijawab, karena Bapak yang membawa narasi, jadi Bapak harus bertanggung jawab. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu mengenai hal-hal baik. Yang saya minta satu saja perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tunjukkan saya datanya Pak. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak minta 2, saya tidak minta 3, saya tidak minta 4. Yang saya minta cuma satu, dan itu tertulis di dalam kitab suci Bapak. Itu mengenai pertanyaan Bapak, di mana Tuhan Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Jelas sekali itu Pak di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau Bapak bertanya, saya tidak pernah dapat jawaban di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang nikah. Di sini jelas kok, Matius 19 ayat yang ke-6 tertulis sangat jelas. Itu karena apa? Yang diceraikan berarti sepasang. Sepasang itu siapa? Orang yang menikah, laki-laki dan perempuan. Itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan nikah lebih dari satu. Boleh menikahi 1, 2, atau 3. Itu tidak. Itu bercerai aja nggak boleh, apalagi berpoligami. Itu tidak ada di dalam Alkitab diajarkan boleh menikahi 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Tidak ada Pak. Itu. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Saya cuma minta Bapak jelaskan pertanyaan saya. Saya tidak minta banyak-banyak Pak ya. Yang saya minta cuma satu saja, perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat menjadi contoh bagi teman-teman Muslim. Karena ini narasi Bapak, maka saya bertanya untuk itu. Silahkan Pak Yusuf PI. Baik ya teman-teman. Oke, kita tunggu waktu. Bentar Pak. Tolong dengarkan baik-baik ya, bagi yang Muslim dan yang bertanya. Nah, bentar waktunya. Oke, saya jawab dulu ya teman-teman semuanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau datang ke rumah lalu menyelimuti diri. Lalu datang lagi tuh perintah dari Allah ya Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah ya. Nih Quran surah Al-Mudatsir ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut ya, qum fa'anzir, bangun lalu berilah peringatan. Lalu Rasul kita bangun ya,
mendakwahkan Islam. Makanya Rasul itu banyak ayat di dalam Qur'annya, dia adalah sebagai pemberi peringatan. Ya, nih perintah Allah, berilah peringatan. Atau Anda bisa juga ke dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, ya, fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Tuh ya, udah dua ya. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ya, Quran surah Ar-Rahman ayat terakhir. Ya, di situ Rasul kita menyampaikan bahwa Allah itu agung, ya. Terus banyak ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita dalam pengagungan Tuhan, ya, dan agungkanlah Tuhanmu dilaksanakan oleh Nabi. Baik, kita kasih lagi ya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu, ya. Makanya Nabi Muhammad suka wangi-wangi, ya. Terus Nabi Muhammad suka harum-harum. Nabi Muhammad SAW suka pakaian putih yang bersih. Kagak mau beliau kotor, makanya beliau mengajarkan taharah, ya. Terus apa lagi nih, ya? Warujija bahjur, ya, di sini, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji, ya. Makanya Nabi Muhammad kagak pernah bermaksiat, kagak pernah bikin dosa, kagak pernah minum khamar, kagak pernah nyembah berhala, kagak pernah nyembah anak orang, kagak pernah nyembah manusia, ya. Itu Nabi Muhammad, ya. Nah, di sini, ya, wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, ya, bahwa kalau bersodakoh itu jangan mengharap sodakohnya 10.000 jadi 10 juta, ya. Sodakoh itu yang ikhlas, kata Nabi. Itu ajaran Nabi kami, ya. Banyak. Udah berapa nih, ya? Udah berapa saya jabarkan? Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu sabarlah. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan, ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dia dari ayat Quran juga, ya. Jadi makanya saya bilang terlalu banyak kalau saya menceritakan, ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, terlalu banyak gitu, ya. Satu hari saya minta waktu nggak selesai untuk menceritakan hal itu, gitu, ya. Berkaitan tuh udah saya jawab, ya, berkaitan tentang masalah di mana hukum nikah yang saya tanyakan. Anda bawa Matius, ya, 19 nomor 6 sampai 9, kan kayak gitu. Saya tidak menanyakan tentang masalah orang yang berkumpul jadi satu daging, meninggalkan bapak ibunya, ya. Mereka disebut suami istri, itu namanya kumpul kebo. Yang saya tanyakan, seperti di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam ada syarat dan rukun nikah. Contoh, rukun nikah dia harus beragama Islam, ya. Terus ada mempelai wanitanya, ada walinya, ada si begotnya, ada akadnya. Mana pengajaran Yesus tentang masalah syarat dan ketentuan rukun nikah? Bukan meninggalkan orang tua, ngumpul jadi satu daging. Kalau kayak gitu, ya, kita nikahin binatang bisa, kita nikahin orang gila bisa, kita bawa anak orang dengan sembarangan bisa. Nggak ada aturan jadinya. Makanya kalau Yesus mengajarkan segala sesuatu, masih saya kejar, ya, pertanyaan Anda, di mana Yesus mengatur tata cara nikah untuk Kristen? Mana rukun, syarat, dan ketentuannya? Silakan. Oke, Bang Yusuf PI, saya rasa apa yang saya jelaskan tadi sama Abang itu sudah cukup sekali, ya, untuk menjawab pertanyaan Abang. Abang tadi bertanya, di mana Tuhan Yesus mengatur pernikahan? Dia tuh jawab, itu
di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gitu. Abang harus tahu dulu kalau pernikahan itu berasal dari Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena di dalam kekristenan pernikahan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat 18. Itu, perkawinan itu merupakan ikatan yang baru. Itu. Jadi kalau abang bertanya tentang tata caranya, saya dijawab sekali. Dan itu gampang sekali untuk menjawabnya, Bang. Itu. Pernikahan itu di dalam kekristenan itu, Bang. Saya ulang ya, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah, dua pasang yang menjadi satu di dalam pemberkatan nikah itu di gereja, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas jawabannya. Kalau abang bilang saya masih kurang jelas menjawabnya, saya tidak tahu. Itu yang abang mau pelintir lagi apa di situ? Oke, saya rasa saya sudah menjawab untuk pertanyaan itu. Nah, yang saya mau tanyakan, Bang Yusuf mungkin tidak mengerti ya. Yang saya tanyakan perbuatan. Yang saya tanyakan perbuatan baik, Bang. Itu. Abang jawab, Allah bersama orang-orang yang sabar, membersihkan pakaian, memberikan perintah. Perintah apa yang diberikan? Itu. Kalau abang cuma berbicara memberikan perintah, banyak sekali. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, satu saja perbuatan, Bang. Bukan malah membersihkan pakaian, wangi-wangian. Itu. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, karena abang sendiri yang bernarasi tadi. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu lebar. Itu. Makanya saya minta cuma satu. Bukan yang saya minta membersihkan pakaian, Bang. Ateis saja, Bang. Ada yang bersih, Bang. Itu. Ateis saja ada yang wangi, Bang. Nggak usah harus percaya. Kalau cuman membersihkan pakaian, yang abang bawakan datanya, itu, ya udah. Ateis saja kok mandi dia pakai parfum wangi. Itu. Yang saya minta perbuatan baik yang dapat menjadi contoh bagi umat muslim. Itu, Bang. Bukan membersihkan pakaian. Allah bersama orang-orang yang sabar, memberikan peringatan. Saya catat semua narasi Bang Yusuf PI. Itu. Yang saya tanya satu perbuatan baik yang dapat menjadi teladan bagi umat-umat muslim. Karena apa? Umat muslim harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Makanya yang saya minta satu perbuatan baik, bukan membersihkan pakaian, bukan memberikan peringatan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau memberikan peringatan, kami orang Kristen aja kalau misalnya ada gempa atau ada alat yang bisa memberikan peringatan, nggak harus percaya dulu. Itu. Kalau membersihkan pakaian, ateis pun wangi, bersih, nggak harus percaya sama Tuhan, nggak harus percaya dulu. Nah, makanya saya minta perbuatan baik itu. Tolong fokus dulu di situ. Saya belum lari ke pertanyaan yang lain. Saya masih fokus di pertanyaan satu. Itu satu saja. Saya tidak minta banyak, tidak perlu seharian. 5 menit. Saya rasa 1 menit kalau abang dapat menjelaskannya, saya akan terima. Saya bukan tipe orang, Bang, yang membantah jawaban orang lain ketika itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Karena saya yakin Al-Quran kitab suci abang, dan abang lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Tapi kalau data yang abang bawakan membersihkan pakaian, ateis pun melakukan itu. Silakan Bang Ustadz Yusuf PI. Enggak. Ya, kalau saya tidak tunjukkan kepada dia data, ya, meskipun kita hafal,
Contoh, kita bacakan wadduha walaili idza saja. Itu kalau kita cuma bacakan, kagak kita tunjukkan, dia bilang kita kagak berdata ya. Jadi meskipun kita hafal ya, setidaknya kita tunjukkan tulisannya gitu ya. Bukan saya cuma googling itu saya biar menunjukkan tulisannya kepada mereka gitu ya, agar dapat ditunjukkan. Kalau kita cuma baca nanti kita dibilang ngibul ya. Baik. Oke teman-teman, saya bawakan satu lagi ya. Oke ya. Apa nih kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah Nabi Muhammad mencontohkan perbuatan baik dengan bersyukur? Mari ya kita lihat dia bersyukur. Dah, itu aja dah. Dari tadi saya sudah banyak menjabarkan ya tentang masalah orang yang berselimut, berilah peringatan, kan kayak gitu ya. Terus berdakwah, bersihkan pakaian, bersabarlah. Itu perintah Allah semua ya, dan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Nah, itu saya bawakan lagi ya di dalam Quran surah Ad-Duha ayat terakhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah disuruh bersyukur. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Setiap perkara orang beriman itu sungguh luar biasa karena setiap urusannya baik. Dia bersyukur. Ya Nabi Muhammad bersyukur gitu ya. Udah tuh, kan Anda minta cuma satu. Kalau saya banyak ngomong, makanya saya bilang seharian itu nggak bakalan selesai saya menceritakan kelakuan baik ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikerjakan dari perintah Allah di dalam Al-Qurannya. Terlalu banyak gitu, terlalu banyak sampai kapasitas otak saya bisa meledak kalau saya membicarakannya tanpa sirah nabawiyah gitu ya. Terlalu banyak masalahnya gitu ya. Karena apa? Memang Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Nah, bagaimana beliau menyempurnakan akhlak? Jelas dari perintah-perintah Allah. Ingat sekali lagi, Al-Quran itu bukan cuma untuk Nabi, tapi juga untuk seluruh manusia ya. Jadi saya rasa yang Muslim pun juga sudah paham apa yang saya maksud gitu ya. Kalau nya Kristen dan abang yang bertanya tidak paham, itu derita lu, kan kayak gitu. Oke bang, terkait tentang masalah Matius yang Anda bawakan bang, Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Ya, ini larangan bercerai. Coba saya tunjukkan lagi kepada Anda ya. Ya, nih, biar Anda paham kitab Anda sendiri. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini masalah cerai, bukan syarat dan ketentuan nikah. Contoh, Yesus adakah mengajarkan menikahlah kamu dalam gereja? Ada nggak kayak gitu Yesus mengajarkan kayak gitu? Ada nggak? Itu contoh hal ya, contoh hal yang kecil yang saya minta. Mana syarat dan ketentuan nikah yang diajarkan oleh Yesus? Adakah Yesus memerintahkan nikahlah di gereja, pemberkatanlah di gereja? Kalau yang seperti ini ya, yang Anda katakan Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Apalagi ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Kalau Allah mempersatukan Anda dengan hewan betina, apakah Anda bisa disebut suami istri dengan hewan? Kayak gitu. Coba Anda jelaskan. Kan tidak mungkin. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Anda seorang manusia, Anda laki-laki, pasti pasangan Anda perempuan, kagak mungkin hewan. Nah, maka dari itu saya minta lagi di mana Yesus mengajarkan rukun syarat dan ketentuan nikah. Karena kalau tidak ada itu, bisa saja kita nikah dengan orang gila, bisa nikah dengan binatang, atau nikah sesama jenis.
Coba tunjukkan sama saya, di mana pengajaran Yesus tentang itu? Ya, inilah ya teman-teman ya, senangnya saya berdiskusi sama Pak Ustadz Yusuf ini dan teman-teman lain itu tuh senangnya begini. Ketika mereka beranalogi, jadi analogi yang dibawakan mereka tuh aneh. Aneh menurut saya analogi itu. Masa manusia bisa menikah dengan hewan? Lah kita sebagai manusia apa boleh menikah dengan hewan? Kita sebagai manusia apa mau menikah dengan hewan? Analogi macam apa itu? Kita orang waras apa mau menikah dengan orang gila? Kita manusia punya akal dan pikiran. Kita tahu kita harus menikah dengan siapa. Kita sebagai laki-laki manusia yang menikah dengan perempuan manusia. Pakai analogi yang jelas. Jangan analoginya kalau manusia menikah dengan hewan, itu analogi yang sesat. Analogi enggak bermutu itu menurut saya. Analogi macam apa itu? Kita sebagai manusia diciptakan berakal, punya akal dan pikiran. Analogi macam apa ketika manusia menikah dengan hewan? Manusia mana yang mau menikah dengan hewan? Orang waras mana yang mau menikah sama orang gila? Itu makanya saya jelaskan tadi, saya jelaskan di awal, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah di dalam Kejadian 2 ayat 18. Diperjelas lagi di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Ayo kalau bawa analogi yang sekiranya masuk di akal saya dan saya sulit membantahnya. Nah, ini kalau membawa analogi manusia menikah dengan hewan. Manusia mana yang mempunyai akal yang mau menikah dengan hewan? Kalau manusia otaknya masih waras, ngapain dia menikah dengan hewan? Lah kalau saya seorang laki-laki, karena saya diciptakan mempunyai akal dan pikiran, ya saya mencari perempuan yang waras, bukan hewan. Itu. Jadi kalau ingin apa ya? Ingin memelintir iman Kristen itu, bawa analoginya yang masuk akal seperti saya. Ketika Bang Yusuf membawakan narasi Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu, yang saya analogikan apa? Segala sesuatu itu berarti semua hal tentang kebaikan. Tidak salah analogi saya untuk itu. Nah, makanya saya tanyakan satu perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad. Bang Yusuf membawakan tadi surat 93 ayat yang ke-11. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Di mana di situ diajarkan? Itu kalau saya baca nih dari atas, demi waktu Tuhan dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu dalam kurung Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan dunia. Yang saya minta Bang, satu saja. Abang dari tadi sampai Abang bawakan saya surat 93 ayat 11 itu, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan syukur. Nikmat Tuhan itu bukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang saya tanyakan simple, nggak belat-belit. Satu saja perbuatan Nabi Muhammad. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ya, ketika Tuhan Yesus mengatakannya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perbuatan, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa saya bilang itu perbuatan baik? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita sudah biasa. Kita akan mengasihi orang yang baik sama kita. Tapi kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu ajaran yang sangat luar biasa. Itu ajaran yang baik. Kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Yang saya minta yang seperti itu. Itu yang saya minta Bang. Itu. Jangan Abang lari lagi ke dalam surat 93 ayat yang ke-11. Terus tadi di awal Abang membersihkan pakaian segala macam. Itu. Yang saya minta saya contohkan Bang ya, di dalam iman Kristen Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu ajaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran kasih. Itu loh perbuatan baik seperti itu yang saya minta.
Saya tidak minta banyak bang, saya cuma minta satu. Itu Bang Yusuf, silakan. Terima kasih Pak Beninto. Oke, teman-teman. Oh, kalah ya saya ya? Waduh. Tumben abangnya menang. Baik, baik. Oke ya teman-teman ya. Begini ya. Saya mau sebenarnya saya mau tanggapi abang ini dengan mencontohkan ketika Rasulullah bersyukur sudah juga gitu ya. Terlalu banyak saya bilang ya, contoh yang saya berikan sudah gitu ya. Mungkin saya tidak akan mengulanginya. Apa saja kebaikan yang diperintahkan Allah yang ya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Contoh baiknya dia bersyukur, Nabi Muhammad bersyukur sesuai data yang saya sampaikan tadi. Itu salah satu hal kecil gitu ya, hanya satu hal. Kalau saya menceritakan pasti ya sehari saya tidak cukup waktunya gitu ya, karena terlalu banyak gitu. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang gitu. Biar Anda maju ya, silakan Anda mau serang saya dari mana lagi kan kayak gitu. Karena saya tidak akan menjawab dengan berulang-ulang. Kalau yang Anda tidak mengerti ya, tidak mengerti itu derita Anda. Banyak ya zakat, haji, perintah haji ya, perintah haji itu Quran surah Al-Hajj. Siapa yang melaksanakan haji? Ya Nabi Muhammad ya, kayak gitu ya. Perintah haji, perintah zakat, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in. Siapa yang melaksanakan zakat pertama kali? Nabi Muhammad juga ya. Terlalu banyak kata saya ya, kayak gitu. Nah, berkaitan tentang Yesus yang Anda katakan kepada saya, kasihilah musuhmu ya. Kalaunya dianiaya, kasih pipi kanan, tampar pipi kiri. Aduh, saya nggak ngerti juga ajarannya gitu ya. Prakteknya nol besar ya, nol besar, hanya teori. Coba kalau kita lihat ya, Yesus mengatakan kasihilah musuhmu ya, doakan musuhmu. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi cuma teori doang, prakteknya Yesus rusuh ya, ya kayak gitu. Mana coba praktek dari Yesus? Pernahkah Yesus ya ditampar orang pipi kanan, dia kasih pipi kiri? Pernahkah Anda praktekkan? Nah, Anda ya, contoh ya, ajaran kasih di rumah Anda tuh ya, kecurian, maling curi motor, apakah Anda kasih mobil Anda? Hah? Mana? Jangan cuma teori, contohkan langsung gitu ya. Kayak gitu. Yesus bukan mengajarkan kasih, tapi Yesus bukan mengajarkan damai, dan Yesus membawa pedang ke muka bumi ya, untuk bikin rusuh ya. Matius 10 nomor 3. Bang, tadi saya sepakat dengan abang ini ya. Orang yang kagak punya akal saja yang menikah dengan hewan. Baik bang, perhatikan ini bang ya. Ya, perhatikan ini ya. Nih ya, ajaran Kristen. Teman-teman ya. Nah, ya. Aduh musik. Ya, ajaran Kristen menikah dengan kuda ya. Makanya bang, inilah gara-gara kagak ada ajaran Yesus tentang syarat dan rukun nikah. Nggak ada, nikah dengan kuda gitu ya. Terus di sini ya nih di Kristen nikah sesama jenis ya. Maka dari itu kagak ada aturan dari Yesus tentang nikah. Akhirnya nikah dengan kuda, nikah sesama jenis ya. Makanya saya tanyakan kepada Anda, di mana Yesus ngajarin nikah?
Apakah kata Yesus kagak boleh nikah sesama jenis? Di mana Yesus ngajarin itu? Kagak boleh nikah dengan hewan. Di mana Yesus ngajarin itu? Coba. Ayo, di mana? Itu yang saya minta kepada Anda. Makanya tidak ada pengajaran dari Yesus. Akhirnya begini, ya, nikah sesama jenis, nikah dengan kuda. Ayah, coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan pernikahan. Silakan. Nah, udah dikasih menang tuh 2 kali itu ya. Ya, Pak Benito, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kira dengan Lumbang Yusuf PI yang besar seperti ini, saya akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang logik masuk akal saya. Ternyata saya baru tahu kalau Bang Yusuf PI, ya udah, terserah kamu mau mengerti ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Seperti apa kalau saya menjelaskan terus saya jawab seperti itu, Bang Yusuf PI? Ya udah, kalau abang mau menerimanya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Saya kira sekelas Ustadz Yusuf PI yang ketika live puluhan ribu yang menonton, saya bisa berdiskusi dengan data dan dalil. Itu bukan dengan ya udah, kalau mau terima syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu yang saya tanyakan, Mbak. Yang saya tanyakan tidak lari jauh-jauh. Yang saya tanyakan cuma perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu saja. Tidak sanggup pun Bapak berikan datanya untuk saya, padahal Bapak sendiri yang membawa narasi itu. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu, malah Bapak bawa data sama saya membersihkan pakaian, memberikan peringatan, Allah bersama orang-orang yang sabar. Giliran saya minta data yang lebih konkret lagi, tinggal dijawab, ya udah. Kalau nggak mau terima jawaban saya, ya udah, berarti kalau berdiskusi seperti itu aja, ya udah. Kalau Bapak tidak mau menerima jawaban saya, ya udah, baca aja sendiri Bible, baca aja Alkitab, biar tahu jawabannya. Apakah enak berdiskusi seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, video yang abang bawa itu kita tidak tahu video apa itu. Dilihat dulu, itu video apa itu. Berdiskusi kok bawa video-video yang kita tidak pernah tahu kebenarannya. Mana pernah kita tahu kebenarannya video itu? Kalau kita mau saling menjatuhkan berdiskusi dengan menggunakan video yang kita tidak tahu kebenarannya, banyak video yang bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya bertanggung jawab untuk kebenarannya? Saya tidak berani. Saya tidak tahu latar belakang video itu dibuat untuk apa. Sekarang banyak orang membuat video dengan tujuan untuk apa? Cuma untuk viral. Itu banyak hal-hal yang dibuat supaya untuk viral. Itu. Jadi kalau bawa data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mau cari remis. Kan saya bilang, berdiskusi cuma mau cari remis. Bawa data-data yang kita tidak tahu notabene kebenarannya. Yang kita tidak tahu latar belakang kebenarannya. Berdiskusi macam apa itu? Itu. Nah, mengenai pernikahan sesama jenis, saya tegaskan, kalau Bapak bisa menunjukkan di dalam Alkitab di mana satu ayat aja Tuhan Yesus memperbolehkan nikah sesama jenis, yang Bapak bawakan itu di luar kekristenan, oknum-oknum liberal di luar kekristenan. Saya bisa buktikan kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan nikah sesama jenis. Diskusi seperti ini pakai data, ya kan? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di udara dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Sekarang yang saya mau tanya, yang bisa beranak cucu siapa? Apakah si Udin dengan si Udin? Apakah si